Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamuhu alayhi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para penuntut ilmu dimanapun berada, dan seluruh pendengar Radio Rabbani dan KMTV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita pagi ini bisa duduk di majelis yang mulia ini setelah kita melaksanakan ibadah yang agung, ibadah salat subuh. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh ketaatan kita, doa-doa kita, zikir-zikir kita, dan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari cahaya yang bisa menerangi jalan kita menujunya. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi junjungan kita, panutan kita, yang semoga kita bisa membuktikan kecintaan kita dengan cara menjalankan sunnahnya dan meningkatkan ittiba' kita kepadanya, karena sungguh mengikutinya adalah kebaikan dan keberkahan serta keselamatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kita masih melanjutkan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, halaman 83. Halaman 83, di mana Al-Imam Ibnu Qudamah telah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzal, yang diturunkan, ghairi makhluk, yang dia bukan makhluk, ya, bukan makhluk. Kalam adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan sifat Allah bukan makhluk. Al-Quran huwa kalamullah, dan telah disebutkan beberapa dalil di mana Al-Quranul Karim datang darinya dan kembali kepadanya, dan Al-Quran itu terdiri dari huruf dan kata-kata. Nah, di mana Syekh Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan beberapa poin tentang Al-Quran itu adalah terdiri dari huruf dan kata-kata. Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, Al-Quran hurufun wa kalimat. Al-Quran itu terdiri pada huruf dan kata-kata. Wa qad dzakara al-muallif rahimahullahu lidzalika adillatan thamaniyah. Di dalam bab ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi 8 dalil bahwa Al-Quran itu adalah terdiri dari huruf dan kata-kata. Yang pertama, annal kuffara qalu innahu syair. Orang-orang kafir mengatakan Al-Quran itu bukanlah firman Allah, tetapi Al-Quran itu adalah syair. Kalau syair berarti bukan dari siapa? Bukan dari Allah. Kalau syair berarti itu dari manusia. Nah, inilah tuduhan orang-orang kafir. Jika ada orang-orang hari ini mengatakan Al-Quran itu syair,
Berarti ini syubhat lama yang dihidupkan kembali. Kalau bahasa dagangnya, ya, barang lama, casingnya baru, gitu ya. Barang lama, casing baru. Nah, ini syubhat yang sudah lama. Mereka mengatakan Quran itu syair. Wala yumkin ayyusaf fi dzalika illa ma hurufun wa kalimat. Tidak mungkin Al-Quran itu disifati dengan syair atau dikatakan syair, karena Al-Quran terdiri dari huruf dan kata-kata. Yang kedua, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan As-Utsaimin menukilkan perkataan daripada Al-Imam Ibnu Qudamah, anna Allah tabaraka wa ta'ala tahaddal mukadzibin bih. Allah menantang orang-orang yang mendustai Al-Quranul Karim, karena kepercayaan atau sikap orang terhadap Al-Quran terbagi kepada dua. Musaddiqin, yang membenarkan, itulah orang yang beriman. Wal mukadzibin, yang mendustakan, itulah orang kafir, bahkan orang-orang munafik. Apa tantangan? Bi'ayyatu bimithlihi, mendatangkan yang serupa dengannya. Walau lam yakun hurufan wa kalimat lakanat tahaddi ghairi maqbul. Kalau seandainya Al-Quran itu tidak terdiri dari huruf dan kata-kata, maka tantangan itu tidak diterima, tidak mungkin. Kenapa? Idh la yumkinu tahaddi illa bisyai'in ma'lum yadri ma huwa. Tantangan tidak mungkin diberikan pada sesuatu yang tidak diketahui. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, dan mereka orang kafir tidak percaya itu adalah kalamullah. Maka mereka ditantang untuk mendatangkan seperti Al-Quran itu sendiri. Nah, tantangan tidak akan mungkin berlaku kecuali pada sesuatu yang diketahui. Masa menantang sesuatu yang tidak diketahui? Tidak mungkin. Maka Al-Quran ini kalamul haq, perkataan Allah yang benar, ya, min indihi azza wa jalla, munazzal min indihi, diturunkan dari sisinya, huwa kalamullah khairu makhluk, sesuatu yang jelas, tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak diketahui. Maka tantangan tidak akan bermanfaat, tidak akan berlaku kecuali pada sesuatu yang jelas. Al-Quran sesuatu yang jelas, terdiri dari huruf dan kata-kata. Ini dalil yang kedua. Adapun dalil yang ketiga yang dikatakan adalah annallaha akhbara bi annal Qur'an yutla alaihim. Allah telah mengabarkan bahwa Al-Quran dibacakan kepada mereka, kepada orang kafir, dibacakan kepada mereka sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 15. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana i'ti bi qur'anin ghairi hadha aw baddilhu. Jika dibacakan ayat kami kepada mereka, ya, jika dibacakan ayat kami kepada mereka, maksud ayat kami ini adalah Al-Quran bayyinat. Maka orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami berkata, kata Allah, datangkan Quran selain ini atau diganti. Ini menunjukkan bahwa wala yutla illa ma huwa hurufun wa kalimat. Yang dibacakan itu tak mungkin kecuali sesuatu yang terdiri dari kata-kata, dari huruf dan kata-kata. Nah, sesuatu yang dibacakan itu yang jelas. Dalil yang keempat, annallaha akhbara bi annahu mahfudun fi suduri ahli ilmi wa maktubun fil lauhil mahfud. Allah telah mengabarkan bahwa Al-Quranul Karim yang diturunkan darinya itu dijaga, dihafal di dada-dada para ahli ilmu, di dada para ahli Al-Quran, orang-orang yang menghidupkannya dan orang-orang yang menghafalnya. Dan Allah telah berjanji untuk menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidhun. Tidak ada kitab suci yang terjaga seperti Al-Quranul Karim.
dari generasi ke generasi tumbuh orang-orang yang menjaganya, orang-orang yang selalu dipilih oleh Allah untuk menjaga kitab sucinya. Bukan hanya terjaga dan dihafal di dada-dada mereka para ahli ilmu, tetapi juga tertulis di Lauhil Mahfuz. Allah katakan dalam surah Al-Ankabut di ayat 49, bal huwa ayatun bayyinatun, dia adalah ayat, maksudnya sini Al-Quranul Karim, fi suduril ladzina utul ilm, yang ada di dada orang-orang yang berilmu. Jelas di Al-Quran ini, bagaimanapun orang hari ini untuk menuduhnya hilang di sebagian ayatnya, bahwa Al-Quran ini bukanlah firman Allah, dia tidak akan mungkin akan hilang di muka bumi, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berjanji untuk menjaganya. Akan muncul orang-orang yang menghafalnya, dan muncul orang-orang yang dipilih Allah untuk menjaganya. Itu terjaga dalam dada-dada orang-orang berilmu. Allah katakan juga, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran adalah bacaan yang mulia, fi kitabim maknun, di sebuah kitab yang terjaga juga, fi mahfuz, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidaklah disentuh kecuali orang-orang yang suci. Ini dalil yang keempat. Wala yuhfaz wa yuktab illa ma huwa hurufun wa kalimat, dan tidaklah sesuatu yang bisa dihafal atau bisa ditulis kecuali terdiri dari huruf dan kata-kata. Wal Al-Quranul Karim. Yang kelima, Nabi SAW mengatakan, man qara'al Qur'ana fa'arabahu falahu bikulli harfin minhu 10 hasanat. Barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim dan benar bacaannya seperti mana yang diturunkan, maka dia mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Wa man qara'ahu wa lahana fi, yang membacanya keliru, ya, fihi lahan, falahu bi kulli harfin hasanah, setiap huruf satu kebaikan. Dan disahihkan oleh Imam Qudamah, tapi tidak disebutkan ya walam ya'zuhu walam ajid min man kharrajahu. Yang keenam, qaulu Abi Bakar wa Umar, perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, ya sahabat Nabi, i'rabul Quran ahabbu ilaina min hifdzi ba'di hurufi. I'rab Al-Quran lebih kami sukai daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Menunjukkan bahwa Al-Quran terdiri pada ya hurufun wa kalimat. Hurufun wa kalimat. Yang ketujuh, qaul Ali radhiyallahu taala an, perkataan Ali, man kaffara biharfin minhu faqad kafara bihi kullah. Siapa yang kafir dengan satu huruf dari Al-Quran, artinya tidak percaya ini ayat Al-Quran, ini huruf daripada huruf Al-Quran, tidak percaya dia, maka kata Ali, dia telah kufur kepada seluruh isinya. Jadi tidak boleh kita mengimani sebagian, kita ingkari sebagian. Kita imani sebagian, kita tidak meyakini sebagiannya. Jangankan sebagian, satu huruf saja, kata Ali, maka dia telah kafir kepada seluruh isinya atau kepada seluruh ayat-ayatnya. Yang kedelapan, menyebutkan tentang ijma' al-muslimin. Sebagai dalilnya adalah kesepakatan kaum muslimin, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Qudamah, alaman jahada minhu suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafiqan alaihi fahuwa kafir. Menjadi sebuah kesepakatan, siapapun yang menolak Al-Quranul Karim, baik itu satu surat atau satu ayat atau satu kalimat atau satu huruf saja, maka disepakati oleh mereka dia kafir. Jelas? Maka itu ini adalah sebuah penjelasan yang komprehensif tentang Al-Quranul Karim, bahwa dia bukanlah syair dan bahwa Al-Quran adalah hak sifat Allah
dan itu adalah kalamullah. Dan Al-Quranul Karim terdiri daripada 114 surat dan 29 darinya dibuka dengan al-huruf al-muqatta'ah. 29 surat dimulai dengan huruf al-muqatta'ah, seperti alif lam mim, alif lam ra, qaf, dan seterusnya. Nah, setelah ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin tentang awsaful Quran, sifat Al-Quran. Setelah menguatkan tentang Al-Quran itu terdiri pada huruf dan kata-kata, lalu disempurnakan penjelasan bab ini tentang apa? Tentang sifat-sifat Al-Quran itu. Wasafallahu Al-Quran Al-Karim bi awsafin azimatin kathiratin. Allah Ta'ala mensifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang agung dan sangat banyak. Zakar al-muallifu minha ma yali. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Imam Qudamah adalah annahu kitabullahil mubin, bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah yang al-mubin, yang menjelaskan amma tadammanuhu min ahkamin wa akhbar, yang menjelaskan hukum-hukum dan kabar-kabar berita. Yang kedua, annahu hablullahil matin, tali Allah yang kokoh. Dia adalah kitab Allah yang menjelaskan hukum. Dia adalah kitab Allah yang kokoh, tali Allah yang kokoh. Al-ahdul qawi alladhi ja'alallahu sababan lil wusul ilaihi wal fawz bi karamati. Barang siapa yang menginginkan sampai kepada kemenangan dan kemuliaan, maka hendaklah dia berpegang kepada tali Allah ini, bukan kepada yang lain. Al-Quran hablullahil matin disebutkan, tali Allah yang kuat, yang kokoh, yang akan menghubungkan dia kepada kebahagiaan dan kemenangan, kemuliaan. Nah, siapa yang menginginkan kemuliaan, kemenangan, maka berpegang kepada tali Allah yang kuat. Tidak ada yang paling kuat di dunia ini, tidak ada yang paling kokoh melainkan panduan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, annahu suwarun muhkamat, bahwa Al-Quran terdiri pada surat-surat muhkamat, mufassal suwar, kullu surah munfarida anil ukhra, setiap surat terpisah dari yang lain. Wal muhkamat al-mutqinat al-mahfuzat min al-khalal wal tanaqud. Dia ayat-ayat terdiri dari ayat muhkamat yang baik dan terjaga dari seluruh cacat dan kekurangan-kekurangan. Itu Al-Quran. Dari mana saja engkau dibaca, ditadaburi, dilihat, maka tidak akan ada cacat dan kekurangan yang ada padanya. Yang keempat, innahu ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas, alamat zahirat, tanda-tanda yang nampak, yang zahir, ala tauhidillahi wa kamali sifatihi wa husni tashri'ati, yang terdapat padanya adalah tauhid dan sempurna sifat-sifat yang sempurna dan syariat-syariat yang baik. Yang kelima, di antara sifat Al-Quran itu inna fi muhkaman wa mutasyabihan. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabih. Ini sudah jelas di dalam ulum Al-Quran juga disebutkan bahwa Al-Quran terdiri pada ayat-ayat muhkam dan mutasyabih. Fal muhkam makana ma'na wadihan. Secara singkat, muhkam itu artinya ayat-ayatnya jelas. Wal mutasyabih makana ma'na khafiyan. Yang mutasyabih itu maknanya ya kurang bisa dipahami. Dia bukan tidak jelas, khafi. Ya, perlu ilmu untuk memahaminya. Wala yu'arid hadha man sabaqa bi raqam 3, bertidaklah bertentangan dengan nomor 3 ya. Dari poin yang nomor 3 dari sifat-sifat Al-Quran ini. Kenapa? Li'anna al-ihkam hunaka bima'na al-itqan wal hifz min al-khalal wa tanaqud, wa huna bima'na wuduhil ma'na. Kalau muhkam di poin yang kelima ini artinya yang artinya sudah jelas, dibaca, dipahami, tidak ada masalahnya, tidak ada keraguan seseorang untuk memahaminya. Ya, ayat-ayat mutasyabihat contohnya apa? Seperti tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala,
seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, itu di antara bentuk-bentuknya. Ya, yadullah fawqa aydihim dan lain sebagainya. Nah, oleh itu khafilarakumullah bahwa ayat-ayat Al-Quran terdiri daripada dua, ayat-ayat muhkam dan ayat-ayat mutasyabihat. Yang keenam, innahu haqqun la yumkin ayatihi al-batil min ayyi jihatin. Al-Quran itu tidak mungkin ada padanya kebatilan dari mana saja. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Al-Quran tidak ada kebatilan dari sisi manapun. Ya, kita melihatnya, memandang, memotretnya, tidak akan terdapat di situ kesalahan, keganjilan dan kekurangannya. Yang ketujuh, innahu bari'un mimma wasafahu bihil mukadzibun bihi min qawlihim innahu syair. Bahwa ya sesungguhnya ya, Al-Quran itu terbebas dari apa yang disifati oleh orang-orang yang mendustainya. Al-Quran itu terbebas dari apa yang mereka katakan seperti syair. Di antara hal yang sering mereka katakan ini syair. Kenapa demikian? Karena memang di masa itu mereka orang-orang Arab di masa turunnya Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan dari sisi bahasa. Untuk mengungkapkan sesuatu tidak perlu waktu yang panjang untuk mengungkapkannya. Bahkan mereka buat pertunjukan yang mampu mengungkapkan sesuatu dengan indah tanpa ada persiapan. Itulah mereka-mereka di masa itu. Al-Quranul Karim, ya, di saat Nabi Muhammad SAW diutus adalah mukjizat yang paling tepat, ya, untuk membantah, ya, menandingi atau untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih, ya, memiliki kebesaran, memiliki kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memiliki firman yang melebihi dari apa yang kalian, kata-kata yang kalian ungkapkan. Jadi syair, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra ma yanbaghi lahu. Kami tidak ajarkan kepadanya syair dan tidak pantas baginya untuk bersyair. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Namun Al-Qur'an itu adalah sebagai zikir, bacaan, ya, yang kemudian ya al-mubin. Wa qawlu ba'dihim inna hadza illa sihrun yu'thar. Ini Al-Qur'an ini melainkan sihir yang dipelajari dari umat-umat terdahulu. Bayangkan, ya, selain syair dikatakan itu sebagai sihir. Sihir lebih parah lagi, ya kan? Inna hadza illa qaulul bashar. Wah, ini hanya cuma perkataan manusia. Tidak ada ini bukan firman Allah. Ini adalah perkataan manusia. Faqala Allah mutawaidan hadzal qail. Lalu dari ungkapan-ungkapan semua yang mereka tuduhkan tadi, Allah katakan sa'uslihi saqar. Kumasukkan dia ke dalam neraka saqar. Yang kedelapan, innahu mu'jiz la yumkin li ahad an ya'ti bimithlihi wa inna wa'awanahu ghairuh. Dia adalah mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya dan rasulnya. Tidak ada satupun yang bisa menandingi mukjizat. Karena mukjizat itu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada rasulnya, kepada nabinya, dan itu tidak bisa akan manusia manapun yang akan bisa menandinginya. Ya, maka di antara mukjizat yang kita ketahui dari Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Maka tak ada satupun yang bisa menandinginya. Kalau ada orang yang bisa menandingi, maka tidak ada artinya mukjizat Al-Quran itu bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sama seperti yang saya katakan dulu, Nabi Sulaiman mukjizatnya apa? Bisa bicara dengan makhluk, ya, dengan binatang, ya kan? Dengan binatang. Maka kalau seandainya hanya hari ini ada orang yang mengatakan bahwa ada orang yang bisa bicara dengan binatang, maka batallah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia adalah mukjizat. Mukjizat sesuatu yang tidak mungkin orang untuk menandinginya. Lemah orang yang tidak punya kemampuan untuk bisa melakukan apa yang dilakukan oleh nabi pilihannya. Jelas? Maka di sini Allah katakan
Al-Isra 88, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Andaikan seandainya manusia jin berkumpul satu dengan yang lain saling tolong menolong untuk mendatangkan Al-Quran, tidak akan mampu mereka. Jelas sampai di sini. Walaupun mereka bekerja sama, bukan hanya golongan manusia, jin sekalipun membantu manusia untuk membuat Al-Quran tidak bisa. Mendatangkan seperti Al-Quran tidak mampu, karena tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk itu. Karenanya Al-Quran itu adalah kemuliaan, sesuatu yang agung, sesuatu yang memiliki kedudukan. Dia adalah panduan, dia adalah jalan keselamatan, tali Allah yang kokoh, dan dia merupakan sandaran dalam kehidupan kita agar kita selamat. Siapapun yang berpijak di atas Al-Quranul Karim, melangkah di atas apa yang dipandu oleh Al-Quranul Karim dan apa yang disampaikan olehnya, maka insya Allah dia akan memiliki keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Maka demikian pembahasan tentang Al-Quran kalamullah, Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang belajar dan kita yang mendengar, baik yang ada dalam majelis ini maupun yang mendengarkan dimanapun berada, tidak ada keraguan bahwa Al-Quran huwa kalamullah wa munazzal min indihi ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan dia diturunkan dari sisinya, bukan makhluk, ya, terdiri pada huruf dan kata-kata, terdiri dari huruf dan kata-kata. Semoga kita terhindar dari kelompok-kelompok yang menolak Al-Quranul Karim sebagai kalamullah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah besok akan kita lanjutkan pembahasan penting ru'yatul mu'minin li rabbihim yawmal qiyamah, bahwa orang beriman akan melihat Rabbnya di hari kiamat kelak. Di dunia kita tidak akan mungkin melihatnya, tapi ada kenikmatan besar dan anugerah yang agung yang Allah berikan di hari kiamat. Ternyata orang beriman bisa melihat Rabbnya yang ia sembah di dunia ini. InsyaAllah dengan dalil-dalilnya akan kita bahas satu persatu, baik Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara